Jadi alhamdulillah hari ini kelas inspirasi volume 7 yaitu sehat emosi sejak dini. Mengapa sangat penting? Karena beberapa penerbit juga saat ini para pengarang buku anak banyak menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan emosi. Nah, salah satunya Rumah Aruna. Untuk lebih jelasnya, kita beri kesempatan dulu kepada Miss Indri. Miss Indri mau share screen sendiri? Ya, Ya, silakan sendiri aja. kepada Miss Indri. Oke, makasih Kak Fadila. Ya, sebelum share screen, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya diundang kembali oleh 1001 Buku dan kembali bertemu dengan kakak-kakak volunteer di 1001 Buku ya. Sore ini kita akan membahas tentang emosi. Kenapa itu penting ya? Karena kadang kita bingung nih kalau misalnya anak mengekspresikan emosi tertentu, kita jadi takut, bingung, kayak serem gitu ya anak mengeluarkan emosi. Terus kadang-kadang kita mencoba untuk menenangkan, tapi caranya mungkin kurang efektif ya, dengan cara misalnya melarang anak untuk mengekspresikan emosi tertentu. Nah, kakak-kakak volunteer di sini kan banyak bekerja dengan anak ya. Nah, maka itu saya merasa ini sangat krusial sekali, karena kan sejak dini, sejak awal, ataupun di usia yang sekolah, seperti itu, kita bisa memfasilitasi dan mendukung anak untuk menunjang perkembangan emosinya secara sehat. Itu tentu saja akan baik ke depannya, seperti itu ya. Oleh karena itu saya merasa ini penting banget untuk kakak-kakak taman bacaan, pendamping taman bacaan untuk tahu ya, selain untuk anak-anak dampingannya, tapi juga bisa diterapkan di rumah masing-masing untuk diri masing-masing dan mungkin anak ataupun peserta didik yang sehari-harinya ditemui seperti itu. Oke, saya izin share screen. Oke, nah, oke. Oke, nah, bentar ya. Oke. Nah, tadi sekilas saya udah jelasin ya kenapa tema ini penting ya, sehat emosi sejak dini. Tadi Kak Fadila juga udah menerangkan ya. Bulan Oktober kemarin adalah World Mental Health Day, seperti itu ya. Nah, ini mungkin agak nyambung ke sana. Sekarang masih November, masih juga bisa nyambung ke sana. Dan kebetulan Rumah Aruna juga mengangkat buku ya, baru menerbitkan buku terkait dengan emosi, seperti itu ya. Nah, biasanya kita baca literasinya tentang buku ya, karena ini 1001 buku, nggak jauh-jauh dari literasi. Saya angkatnya ya, oleh karena itu saya mau mengangkat emotional literasi ya. Sebenarnya ada juga yang lebih term umumnya juga kita kenal ya, ini juga sampai cara mengelola emosi, yaitu emotional quotient ya, EQ, seperti itu ya. Tapi biar cocok sama 1001 buku, kita ke emotional literasi dulu deh, seperti itu ya, yaitu adalah ya mengenali emosi ya untuk diri sendiri dan orang lain ya. Seperti literasi membaca dan menulis ya, itu kan kenal huruf tapi belum berarti paham ya. Nah, sama juga nih di emotional literasi nih. Apa sih yang terjadi pada diri kita nih? Kenapa emosi ini muncul? Apa yang terjadi dengan orang lain? Apa sih orang lain itu lagi kenapa? Mengekspresikan apa? Nah, di sini kita belajar ya, memahami sebab dia sepertinya terlihat marah. Sebabnya apa ya? Nah, itu bisa membangun dengan mengenali hal-hal tersebut. Tentu saja hal ini menunjang ke depannya, seperti kemampuan sosial, kerjasama, mengelola konflik dari anak-anak kita, seperti itu ya. Nah, ini dimulai dari mana ya? Dari mengenal emosi dalam diri sendiri. Kayak misalnya, apa sih yang terjadi pada saya ya? Kenapa muka saya jadi panas, otot saya tegang, kenapa tangan saya jadi pengen pengen memukul ya, seperti itu ya. Nah, itu ternyata saya marah. Nah, coba dengan reaksi-reaksi seperti itu,
apa sih yang terjadi pada saya? Nah, ternyata saya mengalami marah karena apa? Karena misalnya mainan saya diambil oleh teman yang lain. Nah, itu kita coba untuk menamakan emosi tersebut ya. Emosi beragam banget ya, tapi yang kita kenal ya rata-rata hanya beberapa ya, dan seperti marah, sedih, dan senang itu kayaknya umumnya ya. Anak-anak juga rata-rata mengenalnya emosi dasar seperti itu. Tapi sebenarnya ada banyak ya, semakin kita spesifik menggambarkan emosi tersebut dan menamakannya, semakin baik emosional literasi kita, dan semakin spesifik, semakin benar-benar mengena apa yang kita rasakan dan apa kebutuhan kita. Jadi kita bisa mengenali apa sih kebutuhan kita, seperti itu ya. Nah, emosi sebenarnya nggak ada yang salah, tidak ada yang salah dengan mengalami emosi tertentu, bahkan marah juga bukan hal yang salah ya. Tapi bukan emosi yang salah, tapi cara mengekspresikannya ya. Misalnya marah itu boleh, tapi ketika marah menjadi kasar, jadi membanting sesuatu, tidak sesuai dengan situasi dan budaya. Nah, perilaku marahnya itu yang kita coba untuk ajarkan gimana sih mengekspresikan emosi yang sesuai dengan situasi dan budaya kita. Nah, kemudian caranya nih dengan mengelolanya ya, ada banyak beragam strategi. Oke, ini pengantarnya ya. Nah, ini sekilas aja sih, apa itu emosi ya sebenarnya ya. Tadi udah diceritain ya bahwa emosi nggak ada yang salah dengan emosi ya, karena emosi itu netral, itu adalah suatu tanda alarm dari tubuh kita terhadap situasi di sekeliling kita, apakah itu ada hal yang membahayakan, apakah ada hal yang sesuatu yang mengganggu kita ataupun menghalangi tujuan kita. Nah, itulah alarm yang secara natural muncul ya, yang dari dulunya udah ada di tubuh kita, yang kenapa kita sebagai manusia sampai saat ini tetap hidup ya, tetap ada gitu ya, nggak punah. Kayak misalnya emosi takut ketika COVID ini ya, itu adalah reaksi alamiah, reaksi normal. Dengan takut kita menjauh, mengisolasi diri di rumah aja. Nah, itu kan tanda bahwa suatu emosi bermanfaat bagi diri kita sendiri kayak gitu, dan keberlangsungan hidup manusia secara umum. Oke, itu adalah tanda ya, alarm. Bisa berbentuknya tanda-tanda tubuh secara fisik, ada hormon tertentu yang muncul ketika kita melihat adanya misalnya tanda-tanda bahaya. Reaksi tubuh kita jadi lebih siap, lebih alert, bersiap untuk lari ataupun misalnya melawan, seperti itu. Nah, biasanya emosi ini sementara dan hanya beberapa detik aja, 6 detik lah kira-kira. Nah, tapi setelah emosi, ada lagi tuh yang namanya perasaan, seperti itu ya. Nah, apa bedanya emosi dan perasaan? Nah, sebenarnya ini saling sambung satu sama lain, tapi kadang-kadang juga beririsan, bertumpukan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya perasaan itu emosi dasar yang ada di tubuh kita, kita sangkutkan dengan suatu penilaian kita nih dari pengalaman masa lalu, apa yang kita percaya, kemudian apa yang penting buat kita. Misalnya nilai-nilai yang penting bagi kita, misalnya ada yang nilai penting, misalnya harga diri nih, misalnya batasan kita dilampaui, kita marahnya mungkin double dari orang lain, karena mungkin misalnya harga diri itu penting banget misalnya dari buat diri kita misalnya gitu. Nah, oke, nah kita lihat nih ya, anak-anak yang lebih muda kan kayaknya masih bingung nih, misalnya untuk menggambarkan diri, apa sih yang dialami. Nah, sebenarnya kita bisa bantu mereka nih dengan memvisualisasikannya. Seperti cuaca, karena cuaca kan sifatnya sementara, dan itu datang dan pergi berganti-gantian ya. Jadi wajar kalau emosi berganti-gantian dan terus terjadi, berubah, seperti mendung, kemudian kadang hujan, kadang badai, kadang ada mendungnya, ada cerianya. Nah,
itu suatu hal yang wajar. Jadi nggak mungkin juga kita terus mengalami emosi yang senang terus ataupun sedih terus, karena itu berganti-ganti seperti itu. Nah, jadi secara realistis kayak mengharapkan anak selalu ceria, senang, itu juga nggak realistis sebenarnya ya. Pasti karena itu adalah reaksi tubuh kita sesuai dengan kebutuhan kebutuhan anak itu dan juga situasi-situasi di luar diri anak tersebut ya. Nah, kita bisa nih mengajak anak untuk merefleksikan, mencari tahu nih bagaimana perasaanmu hari ini, kayak gitu ya. Apakah cerah ya, atau berawan ataupun mendung ya, ataupun badai. Nah, bisa ditunjuk aja nih sebenarnya. Ini kan persepsi ya, kalau udah perasaan kan persepsi. Dia boleh milih mendung yang ada marahnya ya, bisa ditanyain kenapa pilih ini perasaan ini ya, ataupun kenapa pilih yang ada berawan tapi ada cerahnya. Nah, kita gali tuh sebenarnya apa sih sebenarnya yang benar-benar dia rasakan. Nah, kalau dia kesulitan untuk mengenali itu emosi apa ya, nah kita bisa bantu nih. Oh, jadi kamu marah dan juga sekaligus sedih ya karena misalnya nggak diajak main sama teman-teman. Itu wajar aja sih kayak gitu ya. Wajar kok. Aku juga aku juga sedih dan marah juga sih kalau nggak diajak main sama teman. Jadi kita menunjukkan empati kita seperti itu ya. Nah, bagaimana sih kita mengajarinya ya untuk mengenali emosi? Kayak bisa dimulai dari tanda-tanda tubuh dari anak tersebut ya. Kayak misalnya kita deskripsikan aja, kamu mukanya merah, kemudian suaranya jadi bergetar, keras. Sepertinya kamu marah ya waktu tadi mainannya diambil, seperti itu ya. Nah, itu anak-anak jadinya tadian yang belum paham. Kayak perasaan nggak enak ini, kayak pengen nyambit, pengen ngelempar nih apa nih. Ternyata itu adalah marah, kayak gitu ya. Kemudian, nah jadi anak paham nih, oh ini perasaan marah karena mainanku diambil. Kemudian di situ juga jadi bantu kasih nama dari emosi tersebut. Misalnya itu mata kamu udah kamu ini ya, kamu keluar air mata nih. Kemudian kamu terisak, sepertinya kamu sedih ya waktu ditinggal ayah atau ibu bekerja seperti itu. Nah, dia bisa kenal nih bahwa itu adalah perasaan sedih seperti itu. Nah, emosi. Nah, ini yang paling penting nih. Karena kebanyakan ini apa ya? Hal yang umum banget nih. Dan udah refleks dan udah terjadi di masyarakat turun-temurun sejak dahulu kala ya. Kayak misalnya dia sedih nangis karena ditinggal orang tuanya pergi, dibilang jangan nangis dong, atau dia marah karena mainan diambil, jangan marah kayak gitu ya. Nah, itu kan tidak memberi ruang bagi anak untuk merasakan dan mengekspresikan dan merasa bahwa emosi tersebut salah sehingga akhirnya menekannya, dan sesuatu yang ditekan terus-menerus itu jadi tidak sehat ya. Kayak misalnya anak menjadi tegang ataupun kedepannya jadi mudah marah seperti itu. Sehingga tidak diketahui lagi nih kenapa sebab marah tersebut ya. Oke, jadi emosi juga beragam ya, ada marah, sedih, malu, takut, khawatir, frustasi, terkejut, jijik, kecewa, bingung, bosan, iri, cemburu, senang, dan cinta juga ya. Kayak masa pandemi kayak gini, sering anak-anak merasa bosan ya karena kegiatan yang monoton. Sebenarnya itu adalah suatu alarm sinyal juga bahwa anak-anak ini membutuhkan variasi. Nah, kita sama-sama coba cari ide, tanya anak itu sebenarnya mau ngapain, mau melakukan apa, aktivitas apa yang pengen dilakukan. Sehingga kebutuhannya terpenuhi, sehingga rasa bosannya bisa sedikit dikurangi ya, seperti itu, sedikit berkurang lah seperti itu ya. Nah,
ada macam-macam juga nih. Setelah menerima emosi, ya sadar, terima, kemudian apa nih yang bisa saya lakukan untuk membantu diri saya nih merasa lebih baik atau lebih tenang. Nah, ada yang namanya nafas ya. Nafas balon ini suka sama Rumah Aruna juga diterapkan nih. Jadi anak-anak kan susah ya kalau misalnya nafas seperti orang dewasa pakai diafragma. Oleh karena itu kita kasih taunya nafas balon ya. Mungkin instruksinya bisa seperti ini ya. Oke, kamu tadi kamu ngerasa marah ya, kamu deg-degan, nafasnya cepat, biar lebih tenang. Kita coba yuk nafas balon ya. Kamu tahu kan kalau balon ketika kita isi udara, jadi membesar ya, melembung. Tapi ketika kita kempeskan, ya kan, jadi kecil. Yuk kita cobain yuk nafas pakai hidung, ya balonnya membesar. Kemudian hembuskan pakai mulut. Oke, itu balonnya jadi mengecil seperti itu. Oke, sekali lagi beberapa kali ya, sampai anak itu jadi lebih tenang. Tarik nafas, balonnya membesar. Oke, tahan, bisa tahan dulu, kemudian hembuskan, balonnya kecil. Nah, itu kan ada bayangan yang lebih bisa dijadiin pegangan ya, dibandingkan nafas yang seperti orang dewasa biasa. Nah, ada lagi nih visualisasi. Ini tetap nafas juga ya, tapi menggunakan bunga dan lilin ya. Jadi kita coba ya, tangan kanan kita pegang lilin, tangan kiri pegang bunga ya. Nah, kita cium dulu ya bunganya dengan hidung. Oke, cium bunga dengan nanti hidung, oke. Oke, kemudian hembuskan, tiup lilinnya. Oke, cium bunga dengan hidung. Oke, hembuskan, tiup lilinnya. Oke, cium bunga dengan hidung. Wangi ya, kemudian hembuskan. Oke, dengan lilin. Nah, sampai anaknya merasa lebih tenang. Nah, ataupun bisa langsung diajak bermain dengan membuat gelembung sabun ya, itu bisa menenangkan dia karena juga merilekskan pernafasannya. Karena ketika kita emosinya sedang intens, badan kita ya teraktifkan ya, reaksi stresnya. Dengan bernafas kita bisa mengurangi hal ketegangan tersebut. Oke. Nah, bisa juga dengan langsung mengajak bergerak, kayak misalnya menari, jalan kaki, atau mendengarkan musik, itu bisa. Atau mewarnai nih ya, oke, kamu tadi marah ya, yuk kita gambar rasa marah tersebut, mau gambar apa, terserah, mau pakai warna apa nih, kamu pilihnya. Mungkin dia akan merasa kalau marah itu kayak merah gitu ya. Dia bisa gambar orang warna merah, ya coret-coret, ya itu bisa mengeluarkan emosi yang tadi masih sisa atau tertahan biar lebih tenang. Kemudian bisa juga dengan sentuhan ya, bisa dibantu ditenangkan ya, dipeluk ataupun pakai bola yang cemasnya squeeze ball gitu ya, ataupun bermain lilin sehingga dia bisa remas-remas dan juga ini karena mengaktifkan sensorisnya dia. Ketika kita marah sebenarnya kan responnya kayak sebenarnya sebentar ya, 6 detik, tapi kita teringat peristiwa-peristiwa masa lalu ataupun membayangkan bagaimana kalau misalnya hal yang lain terjadi nih, bisa lebih parah. Nah, itu yang namanya perasaan ya. Nah, perasaan itu bisa 2 kali lipatkan, 3 kali lipatkan, 4 kali lipatkan, 10 kali lipatkan dari emosi yang kita alami sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Dan itu perasaan itu bisa lebih bertahan lama. Oleh karena itu kita perlu strategi untuk fokus pada hal yang saat ini, tidak terlalu memikirkan yang masa lalu ataupun yang akan datang, sehingga reaksi emosi tersebut bisa lebih mudah untuk kembali ke netral seperti itu. Oke. Nah, ini juga nih jadi salah satu yang bisa dilakukan, namanya grounding. Grounding itu kembali ke 5 sensoris kita ya.
5 sensoris kita ya. Kita dengan nafas yang tadi balon ya, nafas yang, ataupun kalau anak kecil kan susah ya, pokoknya nafas lah ya. Kita bisa bantu dia untuk menenangkan, oke, lihat 5 hal yang bisa kamu sentuh. 1 apa? Oh, ini boneka saya. 5 hal yang bisa dilihat. Saya lihat di ruangan ini ada boneka, ada kaca, ada jam, ada AC, ada handphone, misalnya gitu ya. Nah, itu udah. Kemudian 4 hal yang disentuh. Oke. Ada ada gelas, ada boneka saya, bonekanya lembut, kemudian ada apa ya? Oh, baju saya ini enak, nyaman, longgar seperti itu ya. Kemudian ada lagi, oh, headphone saya terasa menekan di kuping, itu 4 hal yang disentuh. Kemudian 3 hal yang didengar. Coba kita lihat, dengar nih, coba yang dengar di ruangan ini ada suara apa lagi nih? Ada suara kipas angin, ada suara motor dari jauh, ada suara ini, bunyi tukang bakso lewat, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita fokus ke penciuman. Oke, di ruangan ini apa yang bisa kamu cium? Oh, bau masakan. Oh, bau hujan baru turun, misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita bantu nih. Coba deh kamu rasain apa nih yang ada di mulut kamu, rasanya gimana? Oh, pahit. Atau, oh tadi bekas makan coklat masih ada manisnya, kayak gitu ya. Oke, kemudian kita tanya, sekarang perasaan kamu gimana? Nah, biasanya eskalasinya bisa jadi lebih turun ketika kita membantu mereka untuk fokus ke hal-hal yang sensoris atau panca indera kita, seperti itu. Nah, ada juga nih namanya finger hold. Oke, finger hold ini kayak pegang jari ya. Nah, kalau anak kecil agak susah satu-satu untuk ini sebenarnya juga belajar nih untuk mengetahui, misalnya kamu merasa khawatir, kamu bisa pegang jari jempol, atau apa yang kamu rasain, rasa takut. Nah, tentunya nggak langsung instan kayak gini ya, kita bantu mereka untuk mengenalinya. Kayak, oh kamu tadi lari ya waktu ada kucing itu, kamu takut, kamu lari, kamu takut ya sama kucing. Oke, yuk kita pegang yuk jari telunjuk, atau kamu marah bisa pegang jari tengah. Kemudian sedih, pegang jari jari manis. Kemudian merasa ragu-ragu, kurang percaya diri, nggak mau, malu atau takut ketemu orang baru, nggak mau ngomong, bisa pakai yang jari kelingking seperti itu ya. Cara menggenggamnya ya tidak terlalu kuat, tapi tidak terlalu kencang seperti menggenggam telur ya. Tetap nafasnya nafas yang tadi seperti nafas balon ya, seperti itu. Atau kalau anak yang lebih kecil lagi kan bingung ya, masih mungkin dia ketukar-tukar emosi apa ya. Ya udah, kamu merasa nggak enak, ada yang nggak nyaman, pegang aja semua, pegang aja semua jarinya. Yang 3 tahun masih susah kan kayak gini, pegang aja semua jarinya, kayak gitu. Kalau yang agak umur 4 atau 5 yang udah bisa nih sambil dibantu untuk mengenalinya. Seperti itu. Nah, itu dilakukan sampai anaknya jadi lebih tenang. Seperti itu ya. Kanan, jari tangan kanan atau kiri. Bisa dilakukan dengan langsung tadi mengacu pada rasa takutnya di jari telunjuk, ataupun bisa untuk satu-satu ya, 1-1 5 nafas, 1-1 5 nafas. Oke, 1-1 5 nafas semuanya ya dilakukan. Kanan kiri 5 nafas, seperti itu. Nah, kemudian baru fokus pada perasaan tertentu yang kuat, kayak gitu ya. Dan tentu saja ini
mengenali emosi yang dialami oleh diri anak tersebut. Dan kalau masih sulit, dibantu oleh kita yang orang dewasa. Nah, oke. Wow. Sebentar, ini klik. Oke, ya. Nah, apalagi yang kita lakukan ya? Check-in selalu ya. Check-in kalau lebih sering lebih bagus ya, tapi kan kadang-kadang nggak bisa dilakukan sering-sering ya. Mungkin sehari misalnya pagi ataupun pas makan malam ataupun mau tidur ya di check-in, ditanyakan apa hal ini yang hari ini yang bikin senang, bisa tanya apa yang nggak bikin, apa yang bikin gak nyaman, kenapa, apa yang dirasakan hari ini, misalnya banyak PR online terus kayak gitu ya merasa jenuh kayak gitu. Oke, merasa jenuh. Kemudian kita kan bisa jadinya problem solving di sini. Oke, besok biar nggak jenuh lagi, apa yang mau kamu lakukan biar jenuhnya berkurang? Ya, ini main sama kucing sesudah kelas online, ataupun masak, bikin kue gitu. Jadi membantu anak untuk keluar dari emosinya, keluar dari emosi yang dia rasa tidak nyaman, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi check-in sering-sering. Nah, ini bukan sama anak ya, tapi ke diri kita nih, apa yang sedang saya rasakan saat ini. How are you? Kayak gitu kan ya. Tapi jangan otomatis kayak I'm fine, saya baik-baik aja. Tapi benar-benar coba check-in dirinya, apa sih yang dirasain saat ini. Seperti itu. Oh, saya merasa kewalahan nih karena ternyata jadwalnya terlalu padat. Seperti itu. Oke, saya kewalahan karena jadwal saya terlalu padat. Baik, berarti itu saya butuh untuk lebih banyak jeda ataupun istirahat atau melakukan hal lain untuk beristirahat sejenak, minum kopi ataupun minum teh. Jadi kebutuhan kita yang disampaikan melalui alarm emosi kita disapa, diakui, kemudian diekspresikan sehingga terpenuhi, nggak semuanya kayak nggak penting semuanya, oke nggak apa-apa, aku masih kuat kayak gitu, sehingga akhirnya nggak beneran, akhirnya udah di akhir bulan, di akhir tahun malah sakit pas liburan malah sakit. Ya itu mungkin perlu sering-sering check in ke dirinya kayak gitu, apakah terlalu sibuk, apa terlalu tegang, seperti itu. Nah, itulah yang sedikit saya bisa share ya tentang mendampingi anak untuk mengenali emosi dan cara mengelolanya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa diterapkan. Kalau masih ada pertanyaan boleh nanti sama Kak Fadila akan di-guide. Makasih. Stop share. Oke. Oke, makasih Kak Fadila, dari saya sudah. Oke, Kak Indri, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, boleh diketik di kolom chat ya, atau nanti raise hand. Tapi habis ini kita akan mendengarkan penjelasan Kak Eva dulu, baru nanti kita buka sesi tanya jawab. Kepada Kak Eva, dipersilahkan. Oke, sip. Terima kasih Kak Fadila, terima kasih Miss Indri yang sudah membuka dan saya tinggal bagian nyambung akhirnya aja. Enak kan kalau narasumbernya dua tuh enak setengah-setengah gitu ya. Jadi nggak langsung keroyok satu orang gitu. Baik, terima kasih Kak Fadila, terima kasih yang sudah hadir. Saya langsung share screen saya dulu aja ya. Materi saya ini nanti akan menyambung dari apa yang sudah disampaikan Kak Indri tadi, dan walaupun nanti saya akan sedikit banyak akan fokus lebih ke untuk konteks anak usia dininya. Saya mau mulai dengan menunjukkan satu ikan, ada satu ekor ikan. Monggo di kolom chat kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang hadir yang tahu ikan ini ikan apa,
Tolong dong di kolom chat, ada yang tahu nggak ini ikan apa? Silakan di kolom chat, boleh cepet-cepetan. Ayo teman-teman diisi. Oh, ikan Ikan bawal. bawal. Ikan bawal, ikan piranha. Wah, Kak Rizky langsung asosiasinya ke piranha. Ikan not gimana nih Bu Mulia? Ikan not life without ubin my. Nah, ini yang ngerti saya. Lagu Miss, I cannot live without you in my life, gitu Miss. Wah, Oh, Yuin. Bukannya Ubin ya, ini kesambung jadi Yuin. Makanya bingung Kak Eva bacanya ya. ini beda era sih ya. Saya aja sama Kak Mulia ya, Mulia. Oke, ada lagi ikan bawal. Yang benar kayak cuma ada lagi nih, typo, maaf. Oke. Jadi yang benar ini ikannya sebenarnya bukan ikan bawal, mirip sih bentuknya, tapi sebenarnya yang membedakan dia dengan ikan bawal mungkin letaknya di sini. Giginya ini loh, gitu ya, taringnya ini loh. Ikan ini luar biasa taringnya, bisa bahkan mengoyak-ngoyak daging gitu ibaratnya gitu ya. Bukan ibaratnya, memang sungguhnya, dan benar tadi ada yang bilang ini memang ikan piranha. Nah, kadang kita suka gemes, suka greget, suka emosi melihat anak kecil yang kelakuannya kayak piranha, bener nggak gitu ya? Jadi yang kita kayak pengen gigit dia gitu, gitu greget gitu ya, karena memang mereka kadang berperilaku seperti seekor piranha kecil, gitu ya. Jadi mukul, nonjok, gigit, teriak gitu. Wah, ini ada apa sih? Ada ikan gitu, ibaratnya anak itu ikan, ada ikan kecil kayak piranha, tapi kok ya giginya, taringnya tajam dan benar-benar bisa gitu ya. Nah, ada apa anak kecil ini gitu ya. Nah, ini lagi coba ada yang tahu nggak siapa ini? Pasti tahu lah, ini tokoh terkenal. Monggo di kolom chat. Hulk. Nah, udah langsung tahu lah Hulk ya, ini populer banget. Dari zaman kita kecil juga kita tahu yang namanya Hulk itu aslinya dia sebenarnya seorang saintis, seorang ilmuwan, tapi ternyata ada satu hal lah gitu ya, papanya salah di mana atau gimana saya lupa detailnya, tapi intinya ketika dia ke-trigger atau kepancing emosinya, terutama emosi marah, maka dia akan berubah jadi raksasa gitu ya. Nah, sama seperti tadi anak kecil yang mirip piranha, yang taringnya, kelakuannya gitu ibaratnya gitu yang bikin greget, sama ternyata anak kecil itu juga bisa jadi raksasa. Badan mereka kecil, tapi mereka itu adalah anak kecil atau manusia kecil dengan emosi Hulk gitu ibaratnya. Nah, kenapa saya memberikan ilustrasi anak kecil itu ibarat piranha dan raksasa? Karena memang demikianlah keadaannya, demikianlah kenyataannya. Mereka makhluk yang kecil, kalau boleh pakai istilah makhluk, mereka makhluk yang kecil, tapi emosi mereka itu besar. Gigi mereka, emosi, kalau saya ilustrasikan emosi itu kayak gigi mereka tuh tajam. Nah, emosi mereka itu kayak emosi raksasa. Nah, kok bisa ya seperti itu? Jawabannya adalah karena memang mereka masih dalam tahap belajar. Dan orang dewasa mempunyai peran untuk mengajarkan anak untuk meregulasi emosinya. Nah, pertanyaannya sekarang gimana cara ngajarin regulasi emosi ke anak-anak? Lagi nih gambar kakak-kakak. Ada yang tahu ini apa? Kasih tahu lah, udah kelihatan banget ya ini ya. Mereknya ya, bukan merek mobilnya, tapi yang tahu ya ini apa? Ada yang tahu ini? Ya, speedometer. Ya, speedometer atau dashboard ya kan gitu ya. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kalau bicara untuk mengajarin anak supaya bisa meregulasi emosi, maka kita harus ngajarin mereka untuk tanda kutip punya speedometer atau punya dashboard. Gitu ya. Jadi kita harus ngajarin mereka supaya ketika mereka emosi, lihat tuh tangki bensinnya terisi enggak, tangki bensinnya terlalu tinggi enggak, jangan-jangan nginjek gasnya terlalu kenceng. Yang seperti tadi dicontohkan sama Kak Indri gitu ya. Jadi apakah harus check-in dulu malamnya supaya besok lebih tenang waktu masuk ke sekolah. Nah, hal-hal itulah yang harus kita ajarkan. Nah, saya secara praktis punya tips sebenarnya buat orang dewasa, baik guru atau orang tua yang mau mengajarkan anak supaya punya regulasi emosi atau mau membangun dashboard emosi anak kalau pakai istilah itu ya. Nah, ini ada 5 tips mengajarkan regulasi emosi ke anak. Yang pertama, nah tak lain tak bukan, dan ini sebenarnya yang paling berat adalah
jadi contoh. Jadi orang dewasa, mau guru, mau kakak pembina di Taman Bacaan Masyarakat, mau orang tua, mau siapapun, orang dewasa mau nggak mau memang harus jadi contoh regulasi emosi yang baik. Tapi masalahnya tidak segampang saya mengucapkannya, ya enggak? Kan orang dewasa juga kita dibesarkan dengan pola pengasuhan tertentu dong. Zaman dulu kalau pakai, saya orang Batak nih, mama, si mama atau mamaku tuh ya, dulu bener-bener tiger mom gitu kalau pakai istilah saya dan Miss Indri, bener-bener ibarat seekor singa gitu ya. Nah, kebayang nggak sih saya yang dibesarkan dengan gaya singa itu harus menjadi contoh regulasi emosi yang tenang. Wah, sangat sulit memang gitu ya. Tapi faktanya memang harus kita lakukan. Dan karena itu sebenarnya sebelum kita mengajarkan emosi ke anak-anak, mengajarkan regulasi emosi, kita sendiri harus punya dashboard tadi, punya speedometer tadi. Cara-caranya bisa dengan mengikuti yang tadi udah dicontohkan sama Kak Indri tadi, ya. Nah, satu hal yang tadi disampaikan Kak Indri itu adalah praktek-praktek yang kalau sekarang istilah ngetrennya namanya mindfulness. Jadi mindfulness itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan meditasi yang gimana-gimana ya, kakak-kakak jangan bayangin, wah ini mah larinya ke arah kebatinan dan sebagainya nih, Miss Eva, Miss Indri. Enggak sebenarnya. Mindfulness itu sesuatu yang sangat logis. Mindfulness itu artinya bahwa kita fokus pada saat ini saja. Nggak usah mikirin tuh, kira-kira kalau aku nanti lakukan ini salah nggak ya? Kira-kira kalau aku lihat ke sana atau ngapa-ngapain, bener nggak ya, salah? Nggak usah. Udah, pokoknya momen ini kira-kira apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang saya rasakan. Nah, hal itulah yang namanya mindfulness. Kalau tadi Miss Indri cerita soal bagaimana mengatur nafas, yaitu tujuannya adalah supaya kita nggak usah mikir macem-macem, fokus sama diri kita sendiri. Kalau pakai ilustrasi lagi nih, sebelum kita kan kalau di naik pesawat nih, kemarin saya kan baru naik pesawat, jadi keinget ilustrasi ini. Kalau kita sebelum bantu anak, kalau misalnya di pesawat terus lagi turbulence, lagi mengalami goncangan, masker oksigen kan turun tuh, jebret gitu ya. Nah, sebelum kita membantu anak pakai masker oksigen, kitanya sendiri harus pakai masker oksigen dulu. Nah, artinya apa? Artinya itu menjadi mindful, memikirkan kira-kira sekarang saya harus apa ya, ya udah saya tenang dulu. Nah, itulah mindful gitu ya. Jadi langkah pertama untuk kita mengajarkan regulasi emosi adalah menjadi contoh, dan menjadi contoh ini memang tidak gampang, tapi menjadi mindful itu yang bisa kita lakukan. Cara-caranya tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Miss Indri. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, nah ini Miss Indri akan bisa mengelaborasi dan menambahkan lebih banyak soal bagian ini ya. Seorang anak sebenarnya, kalau anak kecil itu adalah sesuatu yang wajar kalau dia nempel dan clingy ke orang dewasa, entah itu orang tua atau guru mungkin di sekolahnya atau pengasuh yang ada di sekelilingnya dia. Jadi sebuah kelekatan atau menempelnya anak ke orang dewasa itu adalah satu yang wajar. Karena apa? Karena dia mencari titik aman gitu ya. Nah, dan rasa aman itulah yang perlu kita berikan. Jadi kalau tadi diawali dengan kalau kita mau mengajarkan regulasi emosi ke anak, kita harus jadi contoh, maka yang kedua adalah kita harus pastikan dulu anak itu dalam situasi dan dalam perasaan yang aman. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu jadi hakim. Kalau misalnya ada anak berantem karena marah, dua-duaan nih anak marah, sebenarnya satu sisi kita nggak perlu jadi hakim. Coba tadi siapa yang mukul kakak? Kamu yang tadi mukul. Nah, itu salah. Nah, sebenarnya kita nggak perlu lakukan itu. Kita bukan hakim. Tapi ketika terjadi satu pergulatan emosi, maka yang harus kita lakukan selain tadi jadi contoh adalah memastikan kedua belah pihak ini atau pelakunya ini aman dulu. Tenangkan mereka. Pastikan mereka merasa aman. Dan satu hal, anak yang punya kelekatan atau rasa nyaman dengan orang dewasa, khususnya orang tua, terutama mama, ini maka sebenarnya dia akan lebih punya kemampuan untuk meregulasi emosinya. Anak-anak kecil yang dari masih kecil tuh udah diomelin dulu, ditakut-takutin, ayo lo, kalau nggak makan nanti diajak ke pos satpam lo,
Ayo nanti disuntik dokter loh. Ayo nanti kalau nggak ini nanti nasinya jadi raksasa. Nah, anak-anak yang dibesarkan dengan nuansa-nuansa penuh ketakutan itu ya otomatis rasa amannya tidak terbentuk dan otomatis akan mengalami kesulitan untuk meregulasi emosinya juga ketika usia-usia lanjutnya gitu ya. Jadi di bagian kedua kita pastikan aja dia merasa aman apapun pergulatan emosi yang sedang dia rasakan. Kemudian caranya lewat tadi bisa lewat penarik nafas, menghitung grounding, sudah dicontohkan Miss Indri, gitu ya. Nah, yang ketiga nih, ini yang sulit juga kayaknya ya, karena faktor ibu-ibu, kakak-kakak, bapak-bapak, semua perasaan itu sah adanya loh. Jadi nggak ada perasaan yang salah. Tadi Kak Indri juga udah sempat menyinggung ini, gitu ya. Itu bahkan perasaan yang tidak menyenangkan pun, emosi marah pun, orang gitu pun itu sebenarnya sah. Jadi sebenarnya orang boleh kok punya perasaan. Tapi perilaku yang tidak menyenangkan akibat perasaan itu yang perlu kita bantu anak untuk bisa mengontrolnya. Kamu boleh marah, tapi marahnya tidak pakai pukul-pukul. Boleh nangis, tidak apa-apa, itu tandanya Eva sedih. Tapi nangisnya jangan sampai banting-banting barang. Nah gitu lah ya. Jadi nggak apa-apa nangis, boleh kok. Kadang kita suka justru, jangan nangis, anak laki-laki nggak boleh nangis. Kenapa anak laki-laki punya perasaan sedih dan itu sah-sah aja, gitu ya. Jadi jangan halangi perasaan-perasaan itu, bahkan perasaan yang tidak sekalipun, gitu. Jadi kasih aja kesempatan anak. Nah, tetapi di momen ini ketika kita sudah mengakui perasaan anak itu, oh ya berarti boleh ya anakku marah ya, boleh ya berarti anak cowok nangis ya, boleh ya berarti anak paling besar itu nangis boleh ya, kirain anak paling besar tuh nggak boleh, kan harus jadi contoh kakaknya, enggak, boleh aja. Nah, ketika kita sudah paham bahwa semua emosi itu sah, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah membantu anak untuk memberi label terhadap perasaannya, terhadap emosinya, gitu ya. Oh, itu namanya Eva marah. Oh, itu namanya Eva sedih. Nah, itu ya. Jadi kasih bantuan kosakata. Biar supaya apa? Supaya label emosi di memori dia juga banyak. Jadi ketika dia mengalami masalah dengan emosinya, dia tahu, iya tadi aku kesel, iya tadi aku terkejut, iya aku tadi marah dan sebagainya, dia tahu, gitu ya. Jadi label aja semua perasaan-perasaan itu. Itu yang berikutnya. Nah, yang berikutnya bicara soal manajemen perilaku. Jadi banyak praktek-praktek, terutama di setting sekolah sini ya. Jadi kadang biar simple, biar gampang, kalau ada anak badung, ya udah dihukum aja. Ntar juga dia kapok gitu ya. Nah, masalahnya hukuman itu dampaknya instan. Betul, anak yang tadi menggigit temannya akan berhenti menggigit temannya, tapi berhenti menggigit temannya saat itu. Instan, betul dia berhenti kalau kita bilang, stop, kamu berdiri di sana, misalnya gitu. Betul, dia akan langsung diem dan langsung berdiri di sana, tapi itu tidak memberikan internal motivasi untuk dia memperbaiki atau menggigitnya. Itulah kelemahan menggunakan hukuman, gitu ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dong kalau kita nggak boleh memberikan hukuman? Masa dia udah pukul temennya terus nggak kita hukum sih, Miss? Gitu ya, nggak dihukum sih, Kak. Kan itu bahaya kalau udah pukul temennya. Nah, kita lakukan yang namanya manajemen perilaku. Salah satu yang dilakukan yang paling gampang adalah memberikan pelajaran tentang emosi, gitu ya. Contohnya ya lewat buku, gitu ya, dan bukan dengan bermaksud mempromosikan. Contohnya ini buku ini, gitu ya. Dalam arti cari aja buku-buku bacaan yang mengenalkan emosi. Supaya apa? Sebelum terjadi perilaku yang tidak diinginkan, anak udah tahu dulu label-label emosi itu. Ya, nah ini sebelum saya sebenarnya tidak akan bacakan buku ini, tapi saya mau bagi satu buku ini buat yang bisa jawab pertanyaan saya. Dan pertanyaan saya ini tadi sudah dijelaskan sama Miss Indri. Ada yang bisa kasih contoh nggak perbedaan emosi dan perasaan? Yang bisa satu orang yang jawabannya paling benar ya Miss Indri ya. Nanti kita kasih buku ini. Ongkirnya tapi tanggung sendiri ya. Siapa yang ini siapa nih Kak? Ini ada yang angkat tangan. Kak Idiani, raise hand. Boleh Kak, satu contoh. Ayo Kak Idiani. Perbedaan emosi dan perasaan. Buka aja ininya, di unmute aja, silakan bicara. Iya. Contoh atau penjelasannya nih, Miss? Singkatnya boleh beserta contoh.
Oh, satu contoh ya. Emosi. Contohnya saya juga baru nangkep sih tadi waktu bis ini bilang kalau ternyata apa namanya tuh, perasaan dan emosi itu ternyata beda ya. Ya, karena selama ini pemahaman saya emosi sama perasaan itu sama gitu loh. Emosi ya perasaan gitu kan, bukan hal yang beda. Jadi kalau dari Miss Indri tadi bilang emosi itu sifatnya sesaat, berlangsung sekitar 6 menit gitu ya. Tapi perasaan, hal yang hadir dari emosi tadi itu perasaan. Itu namanya perasaan yang sifatnya itu ternyata lama tinggalnya jika tidak ditangani atau diatasi dengan baik. Begitu. Ya Miss Indri ya? Contohnya boleh kasih contoh? Iya. Jadi contohnya mungkin pengalaman saya kali ya. Saya juga punya trauma mungkin ya, saya juga nggak tahu. Jadi saya tuh pernah jatuh dari motor gitu ya. Sakit ya, sakit, kaki itu bengkak ya kaki itu bengkak jadi nggak bisa jalan. Nah itu mungkin apa ya, saat itu kan takut tapi sampai sekarang tuh saya nggak berani bawa kendaraan. Itu bisa nggak ya dibilang emosi atau perasaan itu? Jadi itu kejadiannya waktu udah lama, waktu kuliah ya, saya kuliah, jatuh. Sampai sekarang saya sudah punya anak 4, saya nggak berani bawa kendaraan. Oke. Gitu. Itu bisa, memang itu apakah contohnya begitu ya, Miss Indri? Ambil contoh ya punyanya Kak Idayani ya. Jadi misalnya motor tadi. Nah sekarang aku sama Kak Idayani ini sama-sama ada yang ngajak, kita sama-sama jalan nih, tiba-tiba, yuk naik motor yuk, gitu. Kita sama-sama diajak orang buat naik motor. Nah, kira-kira saya yang tidak punya pengalaman trauma tadi itu, kira-kira emosi yang muncul apa nih saya? Takut aja ya. Yes. Saya nggak pernah jatuh, nggak pernah apa, diajak naik motor setelah happy. Oh mau happy nggak aja. keluar rumah. Iya happy aja begitu ya. Happy aja gitu ya. Tapi ternyata, tapi saya takut juga sih sebenarnya naik motor. Cuma ketakutan saya nggak sedalam Kak Hidayah ini. Oh iya. Sama-sama takut gitu ya, walaupun sama takut tapi nggak sama-sama takut. Nah betul. Jadi emosinya sama-sama takut, tapi perasaanku nggak apa-apa lah. Mumpung ada yang ngajak tuh sudah habis PPKM nih, udah di rumah melulu, nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi perasaannya takut gimana gitu. Itu karena saya tidak mengalami trauma gitu. Tapi perasaan Kak Idayani karena ada pengalaman jatuh dan sebagainya, ya ketakutannya lebih dalam gitu. Itu contohnya berarti ya kalau saya iya ya. Mau tambahkan Indri? Ya, jadi kalau perasaan itu udah ditambah pengalaman kita terdahulu, kemudian juga apa yang kita percayai, wah ntar kalau naik motor jatuh lagi, bisa kita percaya itu ya. Kemudian juga ada antisipasi juga kan, seperti itu kan, kayak misalnya nanti gimana kalau kejadian ini, soalnya kan ini sakit banget loh kalau jatuh, jadi nggak mau mengulangi emosi kayak takut yang waktu itu pernah, yang sangat intens kan takutnya yang pernah dialami kayak gitu kan ya. Jadi ngebayangin emosi yang waktu itu lagi kejadian lagi kayak gitu. Jadi perasaan emang ini kayak suka ketukar-tukar kayak gitu ya, dan saling bercampur satu sama lain. Tapi kalau perasaan itu ada unsur persepsi dan ada pemikirannya. Tapi kalau emosi itu lebih ke refleks untuk kayak lebih menyelamatkan diri kita, membuat diri kita aman, seperti itu, terpenuhi kebutuhannya. Gitu. Ya, nah Kak Idayani nanti minta alamatnya ya, kirim ke Kak Fadila, nanti kita akan ini. Contoh lagi. Kenapa sih saya mempermasalahkan perasaan dan emosi gitu ya? Tapi contoh dulu, misalnya saya dan Miss Indri nih, sama Kak Indri, ngelihat kucing, kita lagi jalan-jalan, jalan gitu, tiba-tiba ngelihat kucing. Nah, saya waktu ngelihat kucing, saya nggak terlalu suka kucing gitu ya. Kak Indri juga ya ngelihat kucingnya biasa aja gitu. Nah, mungkin emosi kita waktu tiba-tiba ada kucing lewat, kita sama-sama kaget.
kucing, nah gitu, kaget, sama-sama terkejut emosinya. Tapi kagetnya saya, kucing ya ampun lucu banget gitu kan. Nah itu perasaan saya. Nah buat Kak Indri waktu ngeliat kucing, kucing, ya ampun serem banget kucing, ya ampun. Nah gitu, nah beda penghayatannya. Nah itu contoh lain gitu ya. Jadi sebenarnya yang menarik adalah kalau bicara manajemen perilaku, sebenarnya adalah semua orang bisa punya persepsi yang berbeda terhadap emosinya. Nah, kalau kita main hukum aja gitu ya, misalnya kita punya 2 anak nih, dia sama-sama suka gigit lah misalnya gitu, kalau pakai ilustrasi, kalau pakai contoh yang nggak terlalu bagus, sama-sama suka gigit atau suka mukul temennya gitu ya. Nah, buat si kakak, waktu kita hukum, dia langsung, aku dihukum, mamaku tidak mencintaiku, langsung kayak dalam banget rasanya gitu ya, kayak hukuman tuh kayak yang bener-bener aduh dihayatinya sangat berbeda dengan adiknya. Adiknya kita hukum ya sama dia, ntar juga mama baik lagi lah. Nah jadi karena beda penghayatan inilah makanya sebenarnya menggunakan hukuman itu jadi efeknya hanya instan tapi tidak menumbuhkan internal motivasi untuk berperilaku baik, dan anak juga jadi nggak tahu, nggak bisa mengevaluasi kenapa aku dihukum gitu ya. Nah bicara soal manajemen perilaku ini saya memberikan sedikit rumus gitu ya. Kalau kita mau simple ada yang namanya APK, ini singkatan ya. Jadi ketimbang kita langsung menghukum gitu ya, kita lakukan aja 3 hal ini. APK singkatan dari yang pertama itu A itu artinya antisipasi. Jadi kalau kita lihat, oh ini naga-naganya anakku nih, kalau diajak keluar ketemu anak sebaya bakalan berantem nih, misalnya lah gitu ya, misalnya bakalan marah nih, atau bakalan teriak-teriak, bakal emosinya gimana-gimana nih. Nah artinya kita antisipasi malam sebelumnya, sebelum tidur, kita bisa bacakan cerita. Eva, kakak, tante mau baca atau mama mau bacain sebuah buku cerita. Buku cerita ini tentang, misalnya tentang berperilaku baik dan sebagainya. Nah sebelum terjadi perilaku itu ya kita antisipasi, kita masuk sugesti positif supaya dia bisa lebih berperilaku positif gitu. Atau misalnya kita mau ngajak anak ke kolam renang misalnya, dia takut sama gelombang air misalnya gitu ya. Nah ya udah sebelum terjadi itu, sebelum kita misalnya main ke Jungle Land misalnya gitu, kalau nyebut branding, ya udah malamnya kita tunjukin dulu foto Jungle Land, kita tunjukin dulu video Jungle Land, kita bilang besok kita kesini loh, lihat ini ada mainan, nanti airnya dimasukin ke dalam tong besar, nanti seru deh, dia bisa tumpah, dan kalau tumpah airnya nanti kena ke kita, dan itu rasanya segar. Jadi kita antisipasi aja hal-hal yang kira-kira akan memunculkan misbehavior atau emosi-emosi yang tidak diinginkan, gitu ya. Nah lalu misalnya sebut telah terjadi lah gitu ya, berantem anaknya misalnya, atau anaknya guling-gulingan dan teriak-teriak dan sebagainya. Satu sisi ya, kalau setelah langkah berikutnya adalah kita bisa kasih pilihan. Tapi pastinya ikuti dulu langkah-langkah yang tadi Kak Indri tadi. Jadi pastikan situasinya tenang, dia merasa aman dulu, kita ajak dia untuk bernafas. Nah setelah itu boleh kita kasih pilihan. Nggak apa-apa kalau Eva memang takut, Eva belum siap, pilihannya Eva mau duduk di sini dulu, atau kita makan dulu tenang di sana dan sebagainya. Kasih aja gitu ya. Dan pilihan ini sebenarnya harus pilihan yang konkret dan logis. Jadi jangan bilang nggak apa-apa, itu nggak usah takut sama ombak. Ombak itu nanti ada yang jaga loh dari balik ombaknya. Siapa? Dia nggak bisa lihat ada yang jaga gitu. Jadi nggak usah hayal-hayal. Bilang aja nggak apa-apa kalau belum siap, nggak apa-apa, kita pilihannya Eva boleh duduk di sini dulu, atau kita pindah ke sana sambil makan, bisa lihat dulu teman-temannya main. Nah, itu logis. Jadi dia bisa mengamati, oh iya ternyata nggak apa-apa dan sebagainya, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir namanya K. K ini singkatan dari konsekuensi. Kembali nyambung dengan apa yang sudah dipilih anak. Misalnya dia memutuskan, enggak, aku di sini aja, aku masih takut. Oh iya, nggak apa-apa, di sini aja, nanti kalau sudah siap bilang ya. Nah, konsekuensinya ada, dia kan bisa lihat. Iya ya, kalau aku lama di sini, aku jadi nggak ikutan main. Atau ternyata konsekuensinya justru dia merasakan, aku lebih tenang. Ya udah, nanti kalau aku udah siap, aku baru maju dan sebagainya. Jadi lebih punya penghayatan terhadap emosi dan perasaan yang sedang dia alami, ya. Dan pastinya kalau konsekuensinya sebenarnya
nggak perlu yang sampai gimana-gimana sih gitu ya. Pokoknya begitu dia merasa mulai tenang atau mulai down lah gitu, mulai turun gitu badai emosinya, ya udah itu sudah oke. Dan jangan lupa berikan reinforcement atau pupuk positif. Jadi setelah dia tenang, kita bisa bilang terima kasih ya Eva sudah tenang. Misalnya anaknya berantem nih tadi ya, marah-marah berantem, setelah mereka tenang, konsekuensinya udah mereka tenang, kita bisa langsung pupuk gitu ya. Nah, sekarang kan lebih enak ya ternyata kalau kita sudah tenang. Terima kasih ya sudah berusaha tenang gitu ya. Jadi tiga singkatan ini bisa dipakai untuk melakukan manajemen perilaku khususnya hubungannya dengan emosi gitu. Nah, kembali ketimbang kita langsung memberikan hukuman, dan hukuman itu yaitu instan tapi tidak memberikan kesempatan anak untuk mengevaluasi dan mencari tahu saya salahnya di mana ya. Nah, ini udah ada contoh-contohnya, ini mungkin saya lewati aja tadi. Nah, yang terakhir ini adalah tak lain tak bukan, kita harus ada buat mereka gitu ya, karena buat anak kecil mereka itu kembali tadi mengambil ilustrasi yang Hulk tadi itu, mereka tuh emosinya raksasa, tapi mereka itu anak kecil, mereka nggak punya kemampuan untuk meregulasi emosinya, dan keberadaan kita untuk membantu mereka itu yang akan membuat mereka lebih pede, lebih tenang, dan merasa lebih aman gitu. Nah, mungkin tips saya dari saya itu aja dulu Kak Dila. Kita akan perdalam ya Kak Dila, Kak Indri lewat pertanyaan. Silakan. Aku mau nanyain, mau nambahin yang terkait kayak aku ada untuk kamu itu karena anak-anak masih belajar dan belum bisa meregulasi. Oleh karena itu kita yang orang dewasanya jadi sumber ketenangan buat anak-anak. Jadi ini dinamakan namanya ko-regulasi. Jadi regulasinya masih nempel ke orang dewasa. Jadi bisa kebayang kalau misalnya orang dewasa juga sulit untuk menenangkan diri, gimana anaknya mau nempel untuk mencari mencari ketenangan kayak gitu. Nah, tadi yang terkait dengan attachment kan kepercayaan anak, pelekatan anak terhadap orang caregivernya, orang dewasa ya. Nah, ketika dia nggak merasa aman, dia sulit untuk nempel, sulit attach. Ketika sulit untuk nempel dan sulit attach, maka anak akan banyak emosi-emosi yang Hulk tadi sulit untuk dia regulasi, sehingga lama berada dalam situasi tersebut, sulit untuk tenang, sehingga respon stresnya sulit untuk reda, akan mengalami stres cukup lama jangka panjang, dan tentu saja dampak stres, hormon stres itu nggak baik buat anak. Secara perkembangan otak juga kurang mendukungnya, ya itu bahasan lain lagi ya, tapi gambarannya seperti itu. Makasih Kak Fadila. Ada yang ingin bertanya? Oh iya Kak Ihdiani, tadi saya sudah kirim di kolom chat secara private, saya minta alamat dan nomor teleponnya kakak. Tolong dibalas ya Kak Ihdiani. Nah, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya ingin nanya dulu nih dengan Kak Eva. Kan emosi, kalau misalnya anak nih kan mengalami tantrum. Sering banget gitu kan, tantrum lah, marah-marah yang nggak karuan, emosi yang terlalu berlebihan. Nah, apakah tantrum itu memang karena bawaan si anak yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, atau memang anak itu ada kebutuhan khusus? Karena beberapa anak ABK biasanya ada sifat tantrum yang lebih dominan. Mungkin bisa kakak jelaskan? Nah, ini dari Kak Indri dulu mungkin secara tantrumnya Kak Indri, karena tadi disinggung secara teorinya ya. Iya, ada soal anak kebutuhan khususnya sedikit tadi. Anaknya nodong-nodong. Kalau anak berkebutuhan khusus kan misalnya nih kebutuhan khususnya apa nih? Apakah itu intellectual disability, kemampuan intelektualnya kurang, ataupun autis lah biasanya, autis. Tantrum itu kan autis misalnya Kak. Oke. Ya. Untuk yang autistik kayaknya ini dia terhambat di komunikasi verbal nih. Jadi dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan, dia rasakan, apa yang dia inginkan, sehingga ketika tidak bisa mengekspresikannya, bentuknya diekspresikan lewat perilaku seperti itu ya. Kenapa? Jadi
jadi kayak ngamuk, frustasi, untuk mengekspresikan ketidaknyamanan yang dia butuhkan, kebutuhan apa yang nggak dia dapat, apakah lapar, mau minum, ataupun apa bajunya terlalu kasar, kan banyak banget ya masalah sensoris dari anak autistik seperti itu ya. Secara komunikasi juga terhambat seperti itu ya. Tapi kalau untuk mungkin kita perkembangan emosi untuk anak-anak yang tipikal kayak 0 sampai 3 tahun tuh kan emang masih hook banget. Jadi karena belum masih sulit untuk meregulasi emosinya, kayak masih belajar pelan-pelan untuk maka itu masih perlu koregulasi dan pelan-pelan diajarkan juga sih kosakata ini menggambarkan apa, kayak gitu ya. Ketika dia bisa spesifik menyampaikan, kamu sedih ya karena mainan yang diambil, bukan, aku marah, kayak gitu ya. Berarti dia udah punya emotional literasi. Kita nangkepnya salah. Dia mungkin nangis tapi karena marah, karena marah. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus kan masih sulit ya untuk apalagi kalau autistik kayak sosial emosionalnya, thinking untuk yang otak yang bagian sosial emosionalnya emang jadi salah satu hambatan dia. Oleh karena itu perlu belajar lebih intensif, seperti sebenarnya caranya sama kayak misalnya pakai social story yang Miss Eva ceritain tuh, itu juga bisa untuk mengenalkan macam-macam emosi. Kemudian juga kasih gambaran gimana sih dalam situasi tertentu harus berperilaku, itu bisa nyambung. Jadi pelan-pelan dia akan bisa menyambungkan ya, belum tentu paham juga sih, karena memang neurodevelopment-nya kan beda ya, tapi dia bisa agak nyambungin seperti itu. Makanya kalau anak yang normal nih ya, anak normal, tapi tantrumnya berlebihan, itu pasti nanti di usia sekian tahun setelah tadi kematangan emosinya, dia pasti sudah akan berubah, sudah bisa mengekspresikan emosinya, dia akan menjadi lebih baik istilahnya kan. Karena sering dulu gini, orang-orang pada bilang, perasaan dulu kecil dia tantrum banget, kok sekarang udah agak lebih baik. Nah itu berarti sudah matang dari segi kemampuan emosionalnya ya Kak ya. Dia juga bisa belajar dari ini, social learning, belajar secara sosial, gimana sih kalau misalnya ada situasi seperti ini, kalau marah diungkapkannya seperti apa. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya kita kasih stimulus, jadi nggak mature, hanya mengandalkan maturitas otaknya, tapi dikasih stimulus dalam artian bisa lebih pengenalan emosinya, emotional literasinya bisa lebih berkembang dan kaya, sehingga dia bisa jadi lebih paham secara spesifik apa yang terjadi sama dirinya, sehingga akhirnya kemampuan dia untuk mengenali diri, emosi diri dan orang lain di lingkungannya, itu jadi bekal dia untuk social skills dia nanti di sekolahannya, jadi lebih berkembang lah, seperti itu ya, mendukung belajarnya dia, seperti itu. Aku boleh tambahin Kak Dila 2 poin aja boleh ya? Nyambung yang tadi disampaikan Kak Indri tadi, jadi memang 2 hal. Yang pertama, benar ya Kak Indri, sebenarnya tantrum itu tidak ada yang salah dengan tantrum, karena sama tadi yang kita sampaikan bahwa emosi itu normal, punya perasaan itu normal, tapi perilaku yang terjadi akibat perasaan itu, akibat penghayatan emosi itu yang salah. Nah, jadi tantrumnya itu sendiri sebenarnya satu sisi normal sebenarnya, karena anak belum punya kemampuan untuk meregulasi emosi, itu pertama. Jadi tanda kutip tantrum itu normal, tanda kutip itu ya. Nah, yang kedua adalah buat orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak yang tantrum, satu aja kali ya, memang beban ini jadi beban yang terbesar buat kita adalah jangan terlibat dengan pergulatan emosi yang ada. Gitu. Karena tadi pergulatan emosi anak kecil yang tadi Hulk tadi itu, kalau kita terlibat di dalamnya dengan aduh kamu mau apa sih, nggak ngerti mama tuh mau apa sih, kan tadi katanya mau ke mall, nah ini udah ke mall sekarang. Nah, makin lamanya makin ya sudah, yang terjadilah makinlah itu pergulatan emosi makin seru. Nah itu aja sih, jadi
satu poin itu tanda kutip normal, kedua orang dewasa sebaiknya tidak berusaha untuk tidak terlibat dalam pergulatan emosi anak, karena tantrum itu artinya pergulatan emosi sebenarnya. Gitu. Atau kita pas dia tantrum kita berpikir harusnya gak gini, atau mikir ke masa depan, kalau terus-terusan kayak gini sampai umur berapa nanti nggak normal. Jadi perasaan kita makin gak enak kayak gitu ya. Tapi itu emang manusiawi dan susah, maksudnya perlu kesadaran dan usaha juga untuk mengelola gejolak di dalam hati kita, dalam dada kita sendiri. Nah, seperti pertanyaannya. Dan orang tuanya sendiri, terutama seorang ibu, harus memiliki kematangan emosi juga. Karena kalau, mohon maaf, ibu yang lebih panik, itu tadi yang kata Kak Eva, pergulatan emosinya justru lebih lebay, lebih drama tuh karena emaknya, anaknya sekedar nangis, minta main, emaknya yang drama. Akhirnya heboh jadi tontonan orang di pasar, kan itu kan. Istilahnya jadi tontonan orang lah di mall, karena emaknya yang panik karuan yang udah kesel merah gitu kan. Betul. Oke. Isu yang ditambahin kayak misalnya kesulitan ekonomi lah, bapaknya kerja gimana, atau ada konflik orang tua bapak dan ibu yang masalah ekonomi, ya itu kebawa semuanya, diekspresikan semua di mall gitu ya. Ya, betul. Dan jadi tahu semua orang gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Sasti. Kalau anak marah atau nangis semacam tantrum berlangsung lama sekali, bahkan kayaknya sengaja, supaya kita juga terpancing marah. Dan sepertinya senang kalau kitanya ngamuk karena dia. Itu gimana ya? Selama ini trik saya selalu pergi menjauh dulu buat menenangkan diri, supaya nggak bentak dia atau nggak cubit dia. Baru saya datangi sambil peluk dan pasrah, mau dia teriak, nangis, atau kenceng. Apakah ada solusi yang lebih baik atau lebih cepat, Kak? Dari Kak Sasti. Aku dulu. Langsung, aku dulu. Iya kan tadi aku udah duluan. Kalau bicara soal tantrum gitu ya, tadi kan kita sampai di titik orang dewasa jangan terlibat dalam pergulatan emosi itu kan, sampai di titik itu. Nah, titik berikutnya adalah semua bentuk emosi, apalagi tantrum, itu kalau pakai istilah kerennya teachable moments gitu ya. Jadi momen yang, bahasa Indonesia apa? Teachable moment, momen yang bisa dijadikan ajang buat memberikan pelajaran ke anak. Maksudnya bukan memberikan pelajaran, hajar kau gitu, bukan. Maksudnya, tapi memberikan pelajaran, menjadikan itu sebuah pembelajaran sosial emosional. Ya. Jadi tadi kalau yang tadi kakak yang sharing, mundur gitu biar tenang, tarik nafas, itu sah-sah aja ya Kak Indri ya. Justru memang perlu itu, jadi perlu jangan sampai jantung kita ini terus akhirnya nafas kita jadi sangat terpacu, terus akhirnya kita juga mukul dan sebagainya. Jadi satu ide yang bagus untuk mundur, menarik nafas, tenang, itu satu ide yang bagus. Tapi jangan dibiarin, itu dia maksud saya. Karena itu moments, momen untuk kita bisa mengajarkan bagaimana anak mengatasi emosinya gitu. Jadi nanti setelah kita udah tenang, sebenarnya kita nggak usah bahas tadi kamu kenapa, oke, mari kita bahas, oke, tapi masih ada emosi enggak gitu. Jadi tadi Eva kesal, tadi Eva sebenarnya mau bilang ini ke mama. Nah, kita bahas aja nggak, tapi dengan ketenangan. Dan satu hal, kalau kembali ke slide-slide yang tadi kita sampaikan, jangan lupa dilabel emosinya. Iya, itu namanya tadi Eva kesal. Karena bisa jadi anak itu nggak tahu apa yang namanya kesel gitu loh, nggak tahu yang namanya marah, nggak ngerti dia. Nah, ya udah kita ajarin, itu namanya Eva marah. Iya, tadi Eva merasa marah karena mama nggak dengerin ya. Nah, kayak gitu aja udah. Jadi teachable moments. Jadi minimal di momen itu setelah kita tarik nafas, gitu ya, tadi tenang, balik ketemu anak, udah nggak usah jadi hakim, kamu sih gini-gini, nggak usah. Tapi iya tadi Eva marah ya. Minimal di pertemuan itu kita kasih kosakatanya aja. Nanti di pertemuan berikutnya kalau sanggup dalam satu waktu ya nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup ya udah di pertemuan berikutnya misalnya terjadi lagi. Ini iya Eva marah. Kemarin masih ingat mama bilang itu namanya marah. Kira-kira kalau Eva marah harus ngapain ya? Mau coba nggak untuk kita tenang, hitung nafas dan sebagainya kayak tadi diajarin Kak Indri gitu. Jadi manfaatkan itu sebagai teachable moments. Itu sih dari saya. Kak Indri lanjut. Iya, ya setuju. Kayak apa? Coba menenangkan diri dulu. Kemudian akhirnya nih kan Mbak Sasti Usagi kan menerima kan emosi anaknya ya. Kemudian datang peluk dan pasrah, mau dia teriak karena nangis kencang ya.
seperti itu ya. Anak diberi kesempatan untuk mengekspresikan emosinya. Setelah tenang bisa di recognize ya, divalidasi. Tadi nangis ya karena kesel, dicuekin, nggak didengerin, atau gimana seperti itu. Nah, kalau di sini juga ada ini nih, sepertinya memang senang kalau kita ngamuk karena dia ya. Nah, ini ini kan pikiran kita ya, sekalian ceritanya, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi perilaku. Ketika kita punya pikiran, ya anak kayak seneng nih ya kalau kita mancing-mancing emosi, itu kan berarti kan memberi makan perasaan marah kita ya. Kan di awal kan emang udah emosi marah muncul karena mungkin kesel karena perilaku anak gitu ya. Kemudian ini sengaja nih. Nah, itu kemudian masuk ke perasaan kan. Perasaan kita jadinya ketika pikiran kita anak ini sengaja bikin kesel kita, itu 2 kali lipat dari emosi awalnya, seperti itu. Dan itu perilaku kita bisa saja kita kehilangan kontrol ataupun jadi agresif ke anak itu. Nah, kalau misalnya kita pikir ada alternatif berpikir lainnya seperti itu ya. Misalnya kita mikir, oh ini ini anak frustasi banget nih, mungkin nggak tahu cara mengungkapinnya ya. Oke, jadi perasaan kita kan, oke ya udah nggak apa-apa, kasih kesempatan dia nangis sepuasnya. Perasaan kita kan jadinya bisa jadi lebih toleran ya, menerima, kemudian perilakunya bisa kitanya bisa lebih tenang ataupun jadi lebih terbuka sama anak tersebut kayak gitu ya. Walaupun mungkin misalnya ada saja ya, mungkin ya kalau misalnya ini berulang terus ya, udah jadi pola perilaku yang anaknya udah tahu nih cara komunikasi. Kalau saya nggak mancing marah, nih ibu nggak bakalan dengerin kayak gitu kan. Ada ya pola yang memang sudah terbentuk seperti itu kan, gaya komunikasinya. Itu beda kasus lagi seperti itu. Kalau Kak Eva, kalau misalnya Kak Indri, kalau misalnya seperti kasus Bu Sasti, terus kita deketin anaknya, terus langsung coba ibu pengen tahu dari tangan kamu sebenarnya emosi kamu saat ini lagi apa, suruh dia megang tangannya, jadi biar kita lebih tahu itu apakah bisa kita praktekkan di saat setelah kita udah tenang mendekati dia lagi. Halo, bisa. Berarti sebelumnya udah ada pengenalan ya? Ya, kalau memang sudah ada ya. Tapi kalau belum, ya seperti yang Kak Sasti lakukan dulu aja ya. Seperti itu ya. Nanti ditawarin kayak misalnya Eva bilang tadi, tawarin yuk kita nafas bareng. Tapi sebelumnya itu kayak udah dikenalin dulu sih, udah dipelajarin dulu. Ini ada jawaban dari Kak Sasti, iya kesel, makanya tinggal dulu ngunci diri di kamar, baca komik atau nonton Instagram, persiapan dengerin nangisnya sendiri sambil dipeluk. Soalnya nggak bisa mengatasi dengan cara lain, intinya pasrah tadi. Gitu. Ya, sebenarnya bisa menjauh tapi tetap berada dalam satu ruangan. Jadi untuk meminimalisir bahwa anak ditinggal juga gitu ya. Kayak karena ada perasaan mungkin, tapi ini belum tentu sih. Takutnya anaknya merasa kayak sendirian ditinggal dengan emosi yang begitu besarnya kayak gitu ya, harus menghadapi badai emosi itu sendiri. Nah, itu sebenarnya bisa tetap dalam satu ruangan, tapi kita emang usaha untuk tidak agak berjarak, tapi biar nggak terpancing kayak gitu. Sambil breathing juga ya, bernafas juga kayak gitu. Sebenarnya Kak Indri, kalau anak itu sudah usia secara kematangan psikologis secara normal ya, secara anatomi istilahnya, ke emosi dikatakan bahwa dia sudah cukup matang secara emosi itu, atau misalnya sudah mulai bisa menerima masukan dengan berbagai emosi atau mengungkapkan emosi di usia berapa umumnya? Apakah 5 tahun ke atas, apakah 6 tahun? Secara umum ini ya, kita nggak bicara case per case misalnya. Kalau misalnya secara umum ya,
Walaupun ada yang beda-beda ya, kayak umur 8 atau 9 tahun sudah mulai bisa meregulasi emosinya seperti itu. Tapi nanti mungkin ya pas masa remaja juga akan ada turbulence emosi yang lainnya ya. Iya, nggak bisa kita pukul rata bahwa oh udah tenang, emosinya nggak bisa ya Kak ya. Karena kan itu memang proses belajar juga kan. Nah yang repot Kak Indri itu kalau teman-teman kita di Taman Baca kayak Kak Rizky, kayak Kak Arita Murti, itu yang dilakukannya anak orang. Nah, tadi kan semua contoh kasusnya adalah anak sendiri. Nah ini yang dilakukan anak orang di sebuah taman baca yang banyak anaknya, yang kita nggak mungkin bisa lebih fokus ke dia saja, karena semua anak di taman baca itu membutuhkan ini kita. Nah mungkin saya bisa minta Kak Arita Murti yang juga merupakan guru dari TK untuk sharing dong pengalamannya mungkin untuk mengatasi emosi anak. Ayo Kak Arita. Jadi selain punya taman baca, beliau juga adalah guru TK. Ayo, silakan Kakak mungkin punya pengalaman yang bisa di-sharing. Karena double nih, sudah guru TK dan punya taman baca juga. Monggo, silakan Kak Arita. Iya. Kalau emosi untuk anak-anak itu biasanya ini sih yang kecil-kecil. Biasanya itu yang anak yang kecil-kecil itu suka iri-irian dengan temannya. Kemudian kadang berebut perhatian guru, terus akhirnya jahili temannya, ya seringnya gitu-gitu sih. Sama kalau main, kadang di rumah sedang bad mood, sampai sini ada diganggu temannya nggak terima, terus marahan, pukul-pukulan. Ya kalau pas sedang nggak banyak yang antri, misal di rumah baca, kalau sedang nggak banyak yang antri minta dibacain gitu sih kita bisa langsung nanganin ya, maksudnya mendamaikan lah. Tapi ya itu tadi pakai yang instan karena nggak mungkin kalau nggak instan, orang di sini cuma sebentar gitu. Kalau di sekolah pun, kalau di PAUD pun juga sama. Kalau misalnya anak ada yang di rumah emosinya sedang nggak stabil, terus dipaksa masuk sekolah, terus akhirnya di sekolah rewel, itu ya kalau memang saya sedang free misalnya, sedang nggak ngajar, bisa lah handle satu anak itu. Tapi kalau pas enggak ya udah cuma pakai cara instan tadi, terus akhirnya ya dibiarin aja lah, dia mau main di luar, ya udah main di luar gitu. Paling gitu sih, karena ya mau pakai cara yang seperti Kak Eva tadi bilang juga, kita nggak nyenangani satu anak toh, gitu sih Kak. Mungkin ada pengalaman unik yang pernah Kak Arita lakukan ketika khususnya di Taman Baca ya Kak ya. Ada anak tantrum atau anak yang ABK lagi main jadi mengganggu semua, sementara di Taman Baca tuh lagi ada kegiatan dan orang tuanya tuh bingung cara menghandle-nya. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Kak? Kalau sini biasanya ini sih, kalau kita lagi ada acara, ada kegiatan, terus kalau kami ada yang ABK 2, yang satu itu kayak Down syndrome gitu, tapi kalau dia kan tenang ya aman, maksudnya nggak banyak berulah gitu. Tapi yang satu yang agak kayak ADHD gitu, tapi ringan, kata ibunya ADHD tapi ringan, masih ringan gitu. Jadi masih ya aktif tapi masih bisa agak dikendalikan lah. Nah itu kalau dia lagi ngamuk, kalau nggak ada ibunya itu kita malah aman. Jadi kalau dia ngamuk nggak ada ibunya itu langsung saya minta yang anak-anak yang lebih besar untuk membantu dia gitu loh, kayak ngalih ke perhatian dia. Nah, sebenarnya kan kayak dia minta diperhatikan lebih gitu. Jadi kalau anak-anak yang lebih besar itu nanti mainan sama dia udah mulai agak tenang gitu biasanya. Tapi kalau ada ibunya itu yang susah, karena ibunya ternyata lebih galak dari anaknya gitu. Jadi kalau
kalau anaknya udah rewel itu wah langsung segala macam ancaman itu keluar dari ibunya, bahkan apa dicubit, di apa, terus akhirnya kalau anak tetap nggak mau diem, diseret pulang. Nah kita mau bilangin tenang Bu, ini nanti nggak apa-apa, gini nggak apa-apa kayak gitu ya nggak bisa karena ya ibunya udah emosi duluan kalau anaknya seperti itu. Tapi kalau nggak ada ibunya, ya kakak-kakak yang lebih besar itu malah lebih bisa ngomong sebenarnya, gitu. Nah, itu Cuma ya gimana? seringnya instan itu tadi karena Iya, anak orang dan kita betul. ketemunya cuma berapa jam di sini gitu loh Kak. Gitu kalau kami. Ya, mungkin Miss Indri bisa menambahkan. Miss Eva dulu nih. Ini situasi Ayo, kayak Miss di Eva. rumah Luna nih. Di Yang rumah tadi di saya rumah Luna. tanyakan kan, karena Iya, anak orang ini ketemunya iya cuma benar, beda banget, sebentar. benar, setuju banget itu sih. Nah, gini, kalau misalnya tadi yang kita ceritakan betul Kak Arita, itu lebih ke manajemen perilaku satu, gitu ya. Nah, yang Kak Arita tanyakan ini, yang tadi barusan dibagikan tuh arahnya memang beda. Itu namanya manajemen kelas. Yang satu manajemen perilaku satu makhluk gitu ibaratnya gitu. Nah, ini manajemen kelas 1000 makhluk gitu. Nah, tetapi harus di manage gitu ya, harus di manage. Ibaratnya gini, kayak kita kalau jadi manajer di kantor lah Kak. Nah, gini, aku tanya Kak Arita, kita manajer nih, kita dapat satu tugas proyek gitu ya. Oh, ini proyeknya bernilai 5M misalnya gitu ya. Terus di kantor kita ada 5 orang. Kira-kira yang Kak Arita lakukan apa? Kita nih manajernya nih, Kak Arita manajer nih, dapat proyek 5M, terus ada 5 orang kantor, kira-kira yang dilakukan Kak Arita sebagai manajer? Ya bagi-bagi tugas lah. Bagi-bagi tugas tapi sesuai kemampuan masing-masing personel gitu. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit gitu. Betul banget. Nah, itu dia kuncinya, Kak. Bedanya manajemen perilaku dengan manajemen kelas. Kalau manajemen kelas, artinya kita sebagai manajer, kita benar kata Kakak tadi, kita bagi-bagi lah ini tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, artinya kalau saya ilustrasikan nih, misalnya kita nih, tiba-tiba ada anak yang nangis, jambak-jambakan di sana, 2 orang. Nah, ceritanya kalau saya agak-agak dramatisir, saya kan suka mendramatisir. Terus langsung dengan mata manajer kita langsung kita sapu pemandangan kita lihat, oh, di sana ada yang sudah hampir terluka, berdarah-darah. Ya udah, ternyata aku lihat tapi di sini ada anak yang fokus dan bisa dipakai lah untuk menenangkan kelas. Ya udah, bisikin ke anak yang fokus. Eva, sebentar ya, kamu ajak main teman-teman yang 5 orang ini, kakak mau ke sana. Nah, itu dia yang persis tadi kakak bilang. Jadi bagi tugas yang kira-kira aku bisa tangkap untuk membantu aku sedikit yang ini, terus yang ini aku giniin, baru aku handle yang sana. Jadi emang tidak ada cara lain yang melakukan manajemen perilaku itu Kak. Tapi benar aku setuju nggak gampang. Nah, satu sisi, tapi investasi waktu kita untuk menghandle anak yang biang kerok atau apalah itu namanya istilahnya gitulah misalnya, itu sebenarnya sangat perlu gitu. Dalam arti gini, kalau kita biarkan perilaku itu akan numpuk. Nah, jadi emang melakukan harus dilakukan. Cuma harus pinter-pinter nih kayak kata Kak Arita tadi. Yang ini anak ini aku kasih tugas ini supaya dia tenang, yang ini nah itu sih tipsnya dari saya sih. Gitu. Tapi jangan dibiarkan karena itu biar supaya investasi waktu kita nggak habis. Gitu. Jadi kalau kita udah sekarang minimal 1/10 mungkin perilakunya udah baik dikit. Nanti besok lagi kita investasikan lagi waktu, mau nggak mau nanti perilakunya jadi lebih baik 2/10 dan sebagainya gitu. Itu sih dari saya Kak. Ya, kalau saya menambahkannya ya, ini kayaknya ada masalah tambahan ya di luar manajemen perilaku ya. Kayak perilaku dari orang tuanya ya, mungkin perlu ada kesepakatan juga. Perlu ada kesepakatan dari taman bacaan dengan orang tua yang hadir menemani atau boleh menemani dengan syarat ini seperti itu. Atau udah anaknya lebih baik dibilangin ditinggal. Sih. Udah dibilangin, cuma kadang orang tuanya itu memang itu refleks gitu. Refleksnya langsung ancamannya itu keluar semua kalau anak itu berulah. Itu kan menunggui tapi
enggak di dalam ruangan sih, di luar. Cuma kan kalau anak lagi tantrum kan dari luar juga kedengeran. Jadi orang tuanya langsung masuk biasanya. Gitu. Oh, jadi sepertinya orang tuanya lebih baik nggak ada di sekitar situ ya. Iya, kalau pas nggak ada itu kita malah aman. Malah bahagia. Kita bisa ngendel anak itu gitu loh. Soalnya kan Iya. kadang mau bilangin tapi orang tuanya juga lagi emosi kan jelas nggak mungkin didengerin juga. Iya. Jadi waktu kegiatan habis ya jadinya ya, fokus ke yang lain ya. Iya. Aku boleh tambahin soal orang tua, aku juga tadi jadi keinget, tadi belum bahas yang orang tua. Nah, kalau mau ada sedikit tips Kak soal orang tua. Orang tua itu kan nggak mau diajarin sama kita kan, apalagi kita lebih muda dari dia. Ya kan? Gitu ya. Dalam hatinya siapa elu gitu, belum punya anak, ngajarin gua gitu lah, kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kita nggak perlu ajarin mereka. Tapi kalau boleh saya memberikan tips, kita lakukan ini di rumah. Nah, kalau ada orang tua yang tanda kutip gitu lah ya, istilah udah dikasih tahu, udah dihimbau, udah dikasih pengumuman apa nggak mempan sama kita, udah tanda kutip kita nggak usah, udah ya udah pasrah lah gitu. Tapi ketika anaknya menunjukkan perilaku positif sekecil apapun, itu langsung kita sharingkan ke orang tuanya. Dan waktu kita sharingkan ke orang tuanya, tahu tipsnya. Jadi misalnya gini, nggak tahu kena angin apa, misalnya anak yang tadi katanya yang aktif tadi itu yang nggak tahu kena angin apa, waktu kita ngajak dia ngobrol dengan baik-baik gitu ya, ternyata dia mau tenang. Ya udah kita bilang, mama, bunda, tahu nggak tadi Eva udah duduk tenang loh 5 menit dan itu tadi saya pakai kalimat seperti ini. Nah, ngerti nggak sih? Jadi kayak kita anaknya kita tunjukkan, ini loh anak lu sakti hari ini loh bunda. Nah caranya kayak gini tadi saya. Itu aja udah. Dan kita nggak perlu bilang nanti bunda kayak gitu ya di rumah ya, bunda jadi mama yang baik deh, nggak usah. Udah cukup sharingkan aja hal positif. Gitu aja Kak. Jadi mamanya nggak merasa diajarin, tapi dia tahu oh anakku bisa berubah atau anakku bisa memperbaiki perilakunya. Nah gitu. Itu sih sedikit tips dari saya. Ya, terima kasih. Ada yang mungkin masih ingin bertanya lagi dengan para narasumber hebat kita? Satu penanya lagi sebelum kita tutup. Ayo kamu ya. Tadi katanya mau live, ada perlu, monggo. Nanya duluan, silakan. Assalamualaikum. Selamat sore. Aku mau nanya nih, jadi aku kan punya anak itu semuanya balita, batita gitu, tiga-tiganya. Dan memang ya memang ada yang demanding lah ya anaknya juga. Terus ya kadang memang usia-usia segitu kan memang egosentrisnya tinggi gitu. Nah biasanya sih saya sih kadang nih kalau menghadapi mereka nih kalau lagi berantem kadang sih suka jadi, betul kata Miss Eva gitu, kadang suka aku jadi hakim kadang. Kenapa kok kayak gitu sih sama adeknya, misalnya gitu kok. Terus nggak usah pukul-pukul atau gimana, nggak usah sambil misalnya nggak usah nyubit atau gimana gitu. Ya kadang memang itu kayak refleks aja kadang anak itu harus berperilaku seperti ini gitu. Kadang aku sih kalau misalnya kalau dia lagi marah, kadang ini yang tadi, yang tips yang dari Miss Indri, yang itu sih yang kayak aku tuh berusaha kayak istilahnya bukan meminimalisir atau lihat tuh di sebelah sana tuh ada. Kadang kalau yang ke yang anak yang kecil seperti kalau yang 2,5 tahun, tapi kalau yang ke umur 6 tahun ya gimana ya, kadang saya suka ikut gitu, ikut menghakimi gitu. Jadi sebetulnya emang harus ada yang diperbaiki ya Miss ya. Gitu. Aku kadang masih agak gimana ya, masih agak ikutan cranky gitu ngadepin mereka gitu kadang. Ya kadang aku diemin dulu, aku tenang gitu. Kadang ya kadang lagi gimana ya, itulah mindfulness-nya kurang atau gimana. Jadi kalau tips-tipsnya dari awal sih, kira-kira apa sih yang
yang bisa secara apa ya, secara aplikatif gitu. Kita harus latihan ya, latihan mindfulness itu, terus apalagi kira-kira yang langkah-langkah yang langsung itunya aja deh gitu deh. Oke, iya. Oke, baik Bu Mulia ya. Kan itu kan wajar ya, kayak manusia kan punya emosi ya, kadang-kadang stabil, kadang-kadang apa tergejolak seperti itu ya. Kan yang penting kita sadarin aja nih, kita lebih gampang emosi kalau kenapa nih? Kalau lagi lapar, kalau lagi capek, kurang tidur, kebanyakan kerja, habis berantem dengan pasangan. Jadi kita bisa antisipasi nih. Oh, ini aku lagi nggak baik nih, perasaanku lagi nggak enak. Kayaknya aku kudu apa ya, self care dulu nih, harus merawat diri dulu nih, biar anak-anak nggak kena dampaknya kayak gitu. Kayak misalnya meluangkan waktu 1 jam buat diri sendiri, untuk kayak misalnya merawat diri, senangnya apa, melakukan hobi, hal yang disukain, karena kan kita perlu mengisi tangki emosi kita dulu ya, sebelum memberikan ke orang lain, ke anak kita. Seperti kalau kita udah kosong, udah capek, udah exhausted, gimana kita punya daya toleransi ataupun penerimaan yang cukup buat anak tersebut, kayak gitu ya. Jadi perlu disadari dulu nih, apakah saya sudah cukup merawat diri, beristirahat, melakukan hal yang memang bisa mengembalikan rasa nyaman, senang dengan saya, kayak gitu ya. Apakah ada hal enggak yang misalnya bisa untuk beban tugas yang bisa misalnya berbagi dengan pasangan, sehingga kita bisa mengurangi nih ketegangan karena misalnya mungkin tugas yang banyak atau kerepotan. Nah, jadi ini terkait dengan manajemen stres dari tugas kita sebagai ibu, kayak gitu. Itu bisa nyasarnya ke situ sih, menyadari secara umum ya, kenapa gampang jadi ikutan cranky, kok jadi mudah marah, kayak gitu. Itu bisa disadari seperti itu. Dan juga bisa melakukan tadi teknik-teknik mengelola emosi yang tadi kita sempat singgung ya, kayak breathing seperti itu, atau mengenali emosi kita nih. Apa sih yang emosi saya saat ini? Misalnya, oh, saya merasa kayak sedikit terganggu dengan rumah yang berantakan. Misalnya, oke, rumah yang berantakan membuat saya terganggu. Ini artinya apa nih? Apakah saya butuh bantuan? Apakah saya butuh membereskannya, membuat prioritas? Apakah saya merapikan dulu rumah ini, ataupun mengurus anak-anak? Nah, kayak gitu. Lebih ke disadarinya dulu sih, seperti itu. Kemudian melakukan hal-hal yang bisa menenangkan diri kita. Oke, mudah-mudahan itu cukup tips praktis yang bisa dijalankan ya, enggak cukup bisa terbayang ya mungkin ya. Mungkin Miss Eva mau nambahin? Kalau saya lebih ke sebenarnya gini, itulah kenapa orang dewasa, baik guru atau orang tua juga harus banyak-banyak belajar sih, banyak ikut-ikut seri-seri workshop gitu ya, supaya makin banyak dapat tips-tips untuk menghandling emosi sendiri gitu kali ya Miss Indri ya. Jadi sebenarnya banyak di luar sana teknik-teknik controlling emosi selain masalah nafas dan sebagainya banyak. Nah, ya mungkin harus sering-sering cari tahu aja gitu. Jadi kita cari yang mana yang lebih cocok buat kita sih itu. Ini hubungannya dengan self care itu sih tadi. Dan social support ya, cari support yang bisa bantu kita. Jadi nggak ngerasa overwhelmed, kewalahan dengan situasi, kemudian emosi kita jadi ikut kewalahan seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin bisa sharing Miss Eva buku yang tadi, yang serial emosi, itu sekilas aja ceritain tentang apa gitu. Karena kan itu buku produksi dari Rumah Aruna. Silakan promosinya. Terlepas dari promosi, saya bahagia dikasih kesempatan promosi, tapi terlepas dari promosi, jadi sebenarnya kan di titik awal kalau kita mau ngajari regulasi emosi, selain jadi contoh kan kita perlu
membantu anak untuk mengenali emosinya gitu ya. Nah, caranya adalah bisa lewat buku. Nah, kebetulan ini buku ini kita karang untuk menjadi alat bantu orang tua untuk memberikan kosakata emosi ke anak. Dimana kalau bicara soal emosi itu kan sebenarnya ada 8, ya kurang lebih 8 emosi dasar manusia gitu ya Miss Indri. Salah satunya misalnya terkejut. Ini kita mulai dari seri terkejut. Jadi kita nggak panjang-panjang. Jadi di sini di buku ini tidak ada misalnya, oh kalau kamu jatuh kamu jangan nangis. Jadi nggak ada nasihat gitu, nggak ada petuah-petuah yang terlalu panjang ceritanya harus gimana, nggak. Ini murni hanya memperkenalkan kosakatanya saja. Jadi memperkenalkan emosinya supaya nanti kita bisa membantu anak untuk melabel emosi gitu. Nah, ini dimulai dengan seri pertama ini. Sudah ada 6 seri. Ini yang pertama adalah tentang emosi terkejut gitu. Itu sih Kak. Terima kasih banyak. Dan ceritanya ini sebenarnya simpel. Jadi ada seekor gajah lagi asik-asik tidur, tiba-tiba ada pohon jatuh di sampingnya gitu. Pohon tumbang. Itu dia kaget. Ya udah, mamanya bilang kamu terkejut. Nah, dikasih label sama mamanya kamu terkejut. Terus anaknya bilang, si gaganya bilang, iya ibu, lihat dadaku berdegup kencang. Nah, jadi memberikan label kamu terkejut. Terus lihat tuh dadamu berdegup kencang. Nah, itu sesederhana itu sih. Jadi itulah yang kita harapkan supaya orang tua bisa pakai buku ini untuk minimal menjadi alat bantu untuk memperkenalkan kosakata dan ciri-ciri emosi. Itu Kak Fadila. Dari 6 seri yang sudah diwujudkan dalam bentuk buku, ada berapa? Yang seri ini baru 1, yang sudah keluar tuh baru 1. Kita ngeluarin lagi seri 1 lagi, tapi itu tentang gerak dan literasi sih, jadi bukan tentang emosi. Mudah-mudahan bulan depan udah keluar ini. Sebenarnya udah tinggal cetak sih, cuman budget untuk nyetaknya. Berarti dari 6 seri emosi baru 1 sudah selesai. Iya. Nanti seri yang tadi literasi ada lagi, ada beberapa rangkaian seri ya Kak ya? Betul sekali Kak Fadila. Betul. Dan teman-teman, terima kasih kepada Rumah Aruna bahwa nantinya buku yang mereka jual itu sebagian akan didonasikan melalui 1001 buku, di mana nanti hari Selasa tanggal 30 mereka akan datang ke sekretariat atau ke Rumah 1001 Buku bertemu dengan anak-anak Rumah 1001 Buku bersama ditemani oleh Kak Rizky. Mereka akan berkegiatan untuk mengenalkan emosi terkejut plus untuk menyerahkan donasi. Mudah-mudahan lancar kegiatan hari Selasa nanti ya Kak ya. Terima kasih banyak, nanti ditunggu karya-karya selanjutnya. Ibu-ibu minta tolong untuk buka kameranya, kita akan foto bersama dulu sebelum kita tutup acara hari ini. Kak Mulia juga buka taman baca. Ayo Kak Rizky, dibuka kameranya. Kak Mulia, Kak Dedi. Oke, Kak Dedi mungkin mau dibuka dengan Kak Rizky. Oke. Sampai ketemu ya Kak Rizky hari Selasa ya dengan Kak Eva dan tim Rumah Aruna. Kak Dedi mau dibuka kameranya? Oke, ada 2. Ada Kak Samsul sama Kak Dedi yang ganteng-ganteng. Oh iya, monggo. Monggo, Kak Dedinya lagi sholat yuk, kita foto dulu ya. Oke, sebentar. Sebentar. Oke. Udah maghrib ya di sana. Kak Sasti, kok ditutup lagi kameranya? Oke, mungkin lagi sholat juga ya. Yuk, 1, 2. Oke. 1, 2, semangat ya bebas. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa tolong diisi link link evaluasinya, dan kelas inspirasi hari ini merupakan kelas inspirasi penutup di tahun 2021 karena tahun depan bulan depan Desember kita nggak ada dulu kelas inspirasi, jadi langsung di tahun 2022.
Terima kasih Rumah Aruna yang sudah 3 kali kami minta kesempatan untuk bergabung, untuk menjadi narasumber. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin ya kakak-kakak ya. Jangan kapok kalau dimintain tolong. Kalau kolaborasi lagi, sehat-sehat selalu kita semua. Semoga 2020 pandemi segera berlalu. Kita bisa segera bertemu offline. Terima kasih semua. Selamat Terima kasih. sore. Semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat Bye-bye. sore. Sore. Terima kasih. Terima Sampai kasih. jumpa lagi. Iya. Sampai jumpa lagi. Oke, sehat-sehat semua ya. Ya, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matiin ini. Kak Rizky, sampai ketemu Selasa ya. Iya, Kak Rizky. Ini mau stop. Aduh. Aku stopin kalau enggak. Aku stopin ya. Ya, udah.